Hai kalian para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf beberapa waktu memang tidak ada bacaan untuk Sagitarius karena saya sakit. Seriously saya sakit walaupun tetap ke kantor, tapi beberapa kali juga saya harus ke rumah sakit dulu, terus ke kantor, ke rumah sakit, terus ke kantor gitu. Oke, tapi sekarang udah jauh lebih mendingan daripada kemarin-kemarin. Ya, saya tepar waktu tahun baru, malam tahun baru tuh saya nggak bisa bergerak, saya tepar gitu. Tapi udah nggak apa-apa lah memulai tahun baru dengan tepar ya. Semoga sesuatu yang seperti itu akan berlalu, ya pasti berlalu lah, pasti akan berganti. Buktinya sekarang saya udah sembuh, ya udah lumayan sembuh, tapi tetap harus melakukan pengobatan ke dokter gitu. Dan saya harap juga tahun baru untuk kalian memberikan angin segar, angin baru ya, pembaharuan apapun itu, dan semua resolusi kalian bisa tercapai. Amin. Oke, my dear Sagittarius, ini bacaan untuk kalian di bulan Januari ya. Walaupun Januarinya udah berapa hari, nggak apa-apa lah ya. Yang penting saya bikinin. Oke. Saya buka kartu-kartu tiga ya. Ada 3 kartu yang dari kartu very tarot deck. Yang pertama The Star tuh kan, baru saya ngomongin future. Kan saya tadi bilang sama kalian, semoga resolusi kalian di tahun ini berhasil, dan kartu pertama kalian ternyata The Star. Nyambung deh nih ya. Ini tentang kalian yang menjadi spotlight di tahun 2024, dilihat oleh semesta, diberikan banyak berkah untuk masa depan. Karena The Star ini bicara tentang your future. Gak usah jauh-jauh ya, sampai berapa tahun ke depan, gak usah jauh-jauh kayak gitu, di tahun ini aja. Atau dimulai di bulan Januari aja, oke? The Star, look to the future with hope and optimism. Lihatlah masa depan kalian dengan optimis gitu ya, dan pengharapan. Oke, the power of faith to move mountain. Kekuatannya tuh kayak bisa mindahin gunung ya. Bukan literally gunungnya kita pindahin ya Sagittarius. Emang kalian mau mindahin gunung ya, rempong-rempong Amir. Oke, tapi setidaknya kekuatan itulah yang akan membuat kalian menyongsong masa depan yang gilang gemilang gitu loh maksudnya. Oke. Happy change that bring relief from challenging times. Perubahan-perubahan yang akan bikin kalian happy, bikin kalian seneng, oke? Kemudian ada Prince of Winter, intellectual, determined, focus, impulsive. Ini Page of Sword. Sebenarnya berita baik kalau ada Page of Sword, berarti hal-hal baru, walaupun baru berita nih itu muncul. Oke. So Januari dimulai dengan dikasih lihat bahwa seperti yang saya bilang tadi, resolusi kalian di tahun 2024 bisa kesampaian. Kemudian apa yang menjadi keinginan kalian bisa tercapai. Bahkan ada berita-berita baru yang muncul sih di kehidupan kalian. Oke, coba kita lihat. Seek out an intellectual solution to your problems. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes. Jadi ada perubahan, cara pandang baru yang mampir ke kehidupannya Sagittarius di bulan Januari. Jadi apapun itu ya harus rubah cara pandang kalian sedemikian rupa ya. Terakhir kartunya di jajaran yang ini, bukan berarti berakhir, masih ada lagi. Ada The Wheel atau Wheel of Fortune. Januari merupakan keberuntungan kalian, keberuntungan yang berpihak kepada kalian. Jadi bulan yang memberi keberuntungan kepada kalian para Sagittarius. Amin, amin, aminin ya. Delays are over, nggak ada lagi penundaan. Sudden unexpected good luck, new car or travel. Oke, ada kemungkinan kalian akan mendapatkan banyak hal baru. Tadi kan dibilang
buka pikiran kalian dan kemudian cari pandangan baru atau cara baru dari kalian melihat sebuah situasi gitu. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan future kalian, dan ini baru bulan pertama di tahun 2024. Dimulainya dengan seperti itu. Oke, dan kemudian ada keberuntungan tentu saja untuk future kalian ke depannya. And then ya. Kartu-kartu selanjutnya saya buka secara tidak terbuka ya. Secara tidak terbuka, secara tidak terbalik. Oke. Oke, Januari ternyata baik untuk pertumbuhan kepribadian kalian loh. My dear Sagittarius, bahagia. Bahagia. Oke. Bulan Januari, awal-awal bulan aja kalian akan dihadapkan oleh banyak hal yang menuntut perhatian kalian. Makanya tadi dibilang apa? Dibilang harus bisa membuka pikiran kalian, memasukkan hal baru, memutuskan sesuatu secara inovatif, dan hal-hal yang harusnya membuat pikiran kalian terbuka. Apa yang kalian percayai belum tentu seperti itu, jadi memang diperlukan kalian bisa melihat secara terbuka, secara luas, gambaran luasnya, bukan cupet di satu titik aja gitu sih Sagittarius. Bulan Januari seperti itu. Dan apa yang akan terjadi akan membuka mata kalian akan satu hal yang sebenarnya mungkin terlupa oleh kalian, dan akhirnya kalian harus bisa menghadapi hal tersebut. Oke. Look, keker-keker terus. Princess of Swords datang lagi ya, yang tadi ya. Jadi emang bener-bener ya, yang seperti saya bilang, bulan Januari itu banyak hal yang terlihat seperti itu, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi memang diperlukan kalian para Sagittarius yang melihat secara gambaran besar dan terbuka gitu. Benar-benar buka hati, buka pikiran, dan lihat segala sesuatunya. Oke. Dan banyak hal baru, banyak hal ya baru, tapi juga passionate yang datang, kabar-kabar baik yang datang di awal-awal bulan Januari. Apakah itu bentuknya tentang karir, keuangan, dan bisnis, bisa, tentang relasi juga bisa. Jadi emang benar-benar berita-beritanya tuh baru, berita-beritanya tuh kalau saya bilang bagus, iya bagus, in a way bagus, tergantung cara kalian melihatnya. Banyak perubahan yang bisa kalian lakukan. King of Swords-nya terbalik, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan selama ini atau yang kalian duga selama ini. Makanya dari depan buka pikiran kalian selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk melihat a bigger picture gitu. Jadi bukan cuma setitik, tapi yang kalian lihat harusnya secara keseluruhan. Bulan Januari itu seperti itu yang terjadi, karena kesempatannya ada, kemudian future-nya juga ada ya, kesempatan untuk masa depan juga ada, kebahagiaan di situ ada, berkat di situ ada. Tapi kalau membuat kalian malah bertanya-tanya kok kayak gini, nah itu yang harus, mindset kalian yang harus mungkin lebih dirubah lagi, tidak seperti itu gitu pikirannya. Oke, kemudian ada apa lagi di bulan Januari? Ada King of Wands. Ada specific order dari semesta, perintah dari Sang Pencipta melalui semesta tentu saja, untuk kalian cermati dan lihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang mungkin menurut kalian nggak kayak gitu deh kayaknya Mbak Lucy gitu. Oke, nggak kayak gitu, tapi coba lihat lebih dalam. Mungkin ada sesuatu hal di situ yang akhirnya membuka pikiran kalian. Oh, sebenarnya tuh seperti itu, tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Eight of Pentacles yang terbalik, ini berhubungan dengan apa yang kalian kerjakan bersama orang-orang di sekitar kalian. Ya, jadi benar-benar dibuka mindset kalian, karena ini hubungannya dengan orang-orang yang di sekitar kalian, bukan kalian sendiri gitu.
Kalau untuk kalian sendiri mungkin kalian tahu apa yang harus dilakukan, tapi ketika berhubungan dengan orang banyak di bulan Januari itu menuntut perhatian kalian lebih gitu ya. Kemudian apakah hal itu akan membuat kalian bingung atau bimbang? Bisa, tapi bisa juga hal itu kalau kalian berhasil mengatasinya, justru hal itu akan membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Yang seperti saya bilang di depan, pertumbuhan kepribadian, kedewasaan kalian itu akan terjadi di bulan Januari jika kalian bisa melihat segala sesuatunya secara lebih lebar gitu. Ya. Di tengah bulan ada yang datang sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, dan yang datang itu memang udah kalian tunggu-tunggu ya. Mungkin kabar promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Ya, karena memang mungkin kalian merasa dalam hal karir, keuangan, dan bisnis nggak stabil atau belum aman, jadi ya itu akan sedikit banyak mengamankan lah ya. Ten of Pentacles, banyak hal yang terjadi di sekitar kalian membuat kalian bingung, mungkin omongan-omongan yang membuat kalian berpikir tentang banyak hal Sagittarius, dan akhirnya bikin kalian bingung ya. Seperti yang saya bilang tadi, coba kalian buka pikiran lebar-lebar aja ya. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan secara matang. The Death-nya terbalik, ada yang belum selesai, makanya jadi rumors. Bulan Januari mendekati akhir bulan, prasangka-prasangka itu harus segera dihentikan, my dear Sagittarius, karena kalau hanya dengerin kata orang tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau hanya dengerin berita-berita burung tidak akan menyelesaikan masalah. So ya, mendekati akhir bulan, monggo silakan dipertimbangkan apa yang belum selesai diselesaikan, atau kalian menyelesaikan pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh sekitar kalian sih sebenarnya. Ini hubungannya lebih ke karir, keuangan, dan bisnis, tapi bisa juga berhubungan dengan keluarga sih. Jadi ada dua sisi di sini. Sisi dimana Sagittariusnya lagi mikirin karir, keuangan, dan bisnis, di sisi dimana satu lagi tentang keluarga. Atau ada yang juga dua-duanya. Ini susah nih kalau yang dua-duanya. Tapi kan kalian cukup tangguh ya. Sagittarius itu cukup tangguh. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, dan juga keluarga bisa diatasi, asalkan itu ya pesannya tadi ya. Kalaupun kalian harus mendengarkan omongan orang, tetap itu harus dihentikan, karena mungkin itu nanti akan mempengaruhi kebahagiaan kalian. Padahal bulan Januari seharusnya menjadi bulan yang membahagiakan untuk kalian dengan adanya kartu The Sun ini. Dan kebahagiaan itu absolut ya, mutlak loh untuk kalian, dan kalian bisa mendapatkannya di bulan Januari. Tapi banyak hal yang datang kepada kalian memang belum selesai, jadi menuntut penyelesaiannya. Dan ketika kalian sudah bisa menyelesaikannya, apakah bisa diselesaikan di akhir bulan Januari? Bisa. Apa yang sudah kalian mulai bisa diselesaikan di akhir bulan Januari, dan it will make you happy ya. Dan akhir Januari juga ada The Emperor, berarti posisi kalian makin mantap, makin jejak, makin oke, makin menyenangkan ya. Congratulations Sagittarius, saya ikut happy. Coba kita lihat. Tapi kenapa Ace of Cups-nya terbalik? Oke. Posisi mantep, perasaan nggak mantep ya. Posisi enak tapi perasaan sedih, mungkin kayak gitu. Ya, dualisme ada di kehidupannya Sagittarius di bulan Januari. Karena ya udah memang seperti itu sih, namanya permasalahan kehidupan itu nggak pernah selalu sama. Jadi ya yang saya lihat sih memang lumayan struggling bulan Januari untuk Sagittarius, tapi itu tidak menahan kalian untuk mendapatkan kebahagiaan. Menurut saya itu sih yang paling penting, ya nggak sih? Menurut saya. Oke. So, beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka. Oke.
ada completion, Ten of Cups, ada pemenuhan ya, terpenuhi apa yang kalian usahakan, kan saya bilang tadi terpenuhi ya. Tapi dualismenya ada satu sisi yang lain yang memang mempengaruhi gitu. Sebenarnya satu hal komplit, tapi satu hal lain mungkin membuat kalian enggak nyaman atau sedih atau apapun. Jadi ada dualisme memang di bulan Januari bagi kalian para Sagittarius ya. Ada love, ada cinta yang besar untuk kalian, sesungguhnya sih seperti itu, cuma nggak tahu gimana, ada pikiran tersendiri, mungkin ada permasalahan yang belum selesai dan sebagainya yang ada di kehidupannya Sagittarius, karena ada konflik. Ya, beberapa Sagittarius memang mempunyai konflik baik internal ya ataupun eksternal. Internal mungkin dengan keluarga, mungkin dengan pasangan, dengan ya siapapun itu yang ada di kehidupan kalian, maupun eksternal. Eksternal itu mungkin rekan kerja, rekan bisnis dan lain sebagainya. Kalau itu mempengaruhi kalian ya harus diselesaikan, tapi Januari memang belum selesai sih, belum terlihat selesai. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya no. Kemudian pesan dari Angels Guide Oracle Card. Oh, tidak panjang-panjang ya ini. Ternyata tidak panjang, nggak apa-apa ya Sagittarius, yang penting ada. Guardian Angel. Oke, ini pesannya bagus banget. Kalian punya Guardian Angel, malaikat pelindung yang melindungi kalian dari apapun itu. Jadi ya nggak perlu gundah gulana ya, tetap aja kalian terproteksi dengan baik di kehidupan kalian. Apapun permasalahannya kan masih bisa diselesaikan ya. Apapun kegundahan kalian masih bisa diselesaikan. Oke, so kalau yang saya lihat di sini memang sebenarnya kehidupan para Sagittarius bagus sih di bulan Januari, cuma konfliknya memang masih ada, dan itu yang membuat kalian banyak berpikir. Tapi ya yang seperti saya bilang, kalau kalian melihat segala sesuatunya secara lebih lebar, lebih besar, mungkin itu bisa dijadikan pegangan ya. Jadi bisa ada ini tadi ya, ini di kartu di tengah, jadi memang perlu di cermati ya. Seek out an intellectual solution. Jadi perlu dipikirkan secara matang, secara intelek gitu. Jadi nggak ngikutin perasaan doang, baper dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card, dan pesannya adalah you and your loved one are safe. Kalian dan orang yang dealing dengan kalian itu baik-baik saja, aman ya. Ini terutama kalau kalian punya pasangan Cancer, karena ini Moon in Cancer. Ada yang lain nggak? Ya, saya lihat di Cancer aja. Oh, ada Aries juga. Mungkin kalian berhubungan dengan Aries. Oke, that's it. My dear Sagittarius, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Di bulan Januari ini, apapun itu, saya harap yang terbaik aja. Saya doakan yang terbaik aja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.